Kalau ngomongin aplikasi yang dulu sempat rame tapi sekarang hampir nggak pernah dibahas, salah satu yang langsung keinget itu pasti Bitalk. Buat yang pernah pakai, pasti paham banget vibe-nya beda dari aplikasi chat lain. Ini bukan cuma soal kirim pesan ke teman, tapi lebih ke rasa nemuin orang baru secara random, sesuatu yang waktu itu terasa seru sekaligus agak aneh kalau dipikir sekarang. Dulu, Bitalk dikenal karena fitur-fitur yang nggak biasa. Salah satu yang paling ikonik itu Shake. Tinggal goyangin HP, tiba-tiba muncul orang random yang juga lagi nge-shake di tempat lain. Nggak perlu kenal, nggak perlu mutualan, langsung bisa chat. Buat anak sekolah atau remaja waktu itu, ini rasanya kayak dunia baru. Ada sensasi penasaran, yang muncul siapa ya? Kadang orangnya jauh, kadang deket, dan sering banget obrolannya gak jelas arahnya, tapi tetap dilanjutkan. Selain itu ada juga fitur look around, yang nunjukin orang-orang di sekitar kita yang juga pakai Bitalk. Ini yang bikin suasananya makin unik. Aplikasi ini jadi terasa dekat secara lokasi, tapi tetap asing secara personal. Ada perasaan aneh antara pengen kenalan, tapi juga agak ragu. Dan justru di situ serunya. Banyak orang pakai Bitalk bukan karena butuh, tapi karena penasaran dan iseng. Kalau dibandingin sama aplikasi chat lain seperti WhatsApp atau Line, Bitalk punya fungsi yang beda. WhatsApp lebih ke komunikasi sama orang yang udah dikenal. Line lebih ke ekspresi lewat stiker dan sosial kecil-kecilan. Tapi Bitalk, dia seperti tempat lempar jaring ke orang asing. Nggak ada konteks, nggak ada tujuan jelas, tapi justru itu yang bikin menarik. Yang bikin aplikasi ini cepet naik juga karena faktor waktu. Dulu belum banyak platform yang fokus ke pertemanan random seperti sekarang. Jadi ketika Bitalk muncul, dia langsung terasa fresh. Banyak orang download cuma buat coba-coba, tapi akhirnya keterusan karena seru. Apalagi di masa itu, akses internet mulai lebih mudah tapi belum sepadat sekarang. Jadi pengalaman kayak gini terasa baru. Tapi, justru karena konsepnya yang terlalu bebas, Bitalk juga pelan-pelan kehilangan momentumnya. Orang mulai beralih ke aplikasi yang lebih jelas tujuannya, lebih aman dan lebih nyaman dipakai sehari-hari. Interaksi random yang dulu terasa seru, lama-lama jadi terasa melelahkan atau bahkan membosankan. Belum lagi munculnya aplikasi lain yang menawarkan konsep serupa tapi dengan sistem yang lebih rapi. Sekarang, kalau diingat lagi, Bitalk itu sebenarnya bukan sekedar aplikasi chat. Dia lebih ke pengalaman unik di masa tertentu. Momen dimana ngobrol sama orang asing lewat HP terasa seru, bukan aneh. Dan mungkin itu juga alasan kenapa banyak orang masih ingat Bitalk bukan karena fiturnya, tapi karena perasaan yang muncul waktu pakai aplikasi itu. Rasa penasaran, iseng, dan sedikit deg-degan tiap kali mulai chat dengan orang yang sama sekali nggak dikenal.